Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak TKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan keempat pengembangan diri kelas 10. Kali ini kita akan membahas materi tentang belajar efektif. Nah, belajar adalah suatu proses kegiatan secara optimal dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti jadi mengerti. Kegiatan pembelajaran merupakan proses penyatuan antara kognitif, emosional, lingkungan, dan pengalaman untuk memperoleh, meningkatkan, atau membuat perubahan seseorang terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai, dan pandangannya. Belajar itu juga dapat diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang siap dilakukan oleh tiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku ini terjadi karena adanya pengalaman baru, memiliki ilmu setelah belajar, dan aktivitas berlatih. Tujuan belajar ada 3. Yang pertama adalah memperoleh pengetahuan, yang kedua adalah menanamkan konsep dan keterampilan, dan yang ketiga membentuk sikap. Jenis-jenis belajar itu ada 5. Yang pertama adalah belajar abstrak, yaitu belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir abstrak. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah yang tidak nyata. Yang kedua adalah belajar keterampilan, adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. Tujuannya adalah agar memperoleh dan menguasai keterampilan jasmani tertentu. Yang ketiga adalah belajar sosial, yaitu belajar memahami masalah-masalah dan teknik untuk memecahkan masalah tersebut. Tujuannya adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial, seperti masalah keluarga, persahabatan, dan kemasyarakatan. Yang keempat adalah belajar pemecahan masalah, yaitu belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Dan yang terakhir adalah belajar kebiasaan, yaitu proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan dari kebiasaan yang sudah ada. Tujuannya adalah agar memperoleh sikap dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan lebih positif. Motivasi belajar. Kata motivasi diambil dari bahasa Latin, yaitu movere, yang artinya dorongan dari diri sendiri untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah kepada kegiatan belajar. Fungsi motivasi belajar ada 3, yaitu mendorong manusia untuk berbuat, yang kedua menentukan arah perbuatan, yang ketiga menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan. Jenis motivasi itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan yang berasal dari dalam individu untuk memenuhi kebutuhan tanpa dorongan dari luar. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu dorongan dari luar diri, seperti karena ingin mendapatkan pujian ataupun hadiah. Nah, berikut adalah gaya belajar. Ada 5 ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai gaya belajar visual, yaitu kemampuan belajar dengan melihat. Ciri-ciri gaya belajar visual: bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat, tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik, memiliki hobi membaca, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu, memiliki ingatan yang kuat tentang bentuk, warna, dan pemahaman artistik, belajar dengan melihat dan mengamati, memiliki kemampuan menggambar dan mencatat sesuatu dengan detail. Metode belajar yang tepat untuk siswa yang mempunyai gaya belajar visual adalah dengan menulis ulang materi yang diperoleh dengan bahasa sendiri, sesekali menggunakan grafik, diagram, atau gambar.
Yang kedua adalah gaya belajar auditori, yaitu kemampuan belajar dengan mendengarkan. Ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu yang pertama, memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan. Kedua, dia tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik. Yang ketiga, senang mendengarkan cerita. Yang keempat, suka bercerita dan berdiskusi. Dan yang kelima adalah bisa mengulangi informasi yang didengarkan. Metode belajar yang tepat untuk siswa yang mempunyai gaya belajar auditori adalah dengan merekam materi, berdiskusi, dan bercerita. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yaitu kemampuan belajar dengan melibatkan gerakan tubuh. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, menghafal materi dilakukan dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan tertentu. Yang kedua, menyukai belajar dengan praktik. Yang ketiga, ketika berbicara sering menggerakkan tangan atau menggunakan bahasa isyarat tubuh. Yang keempat, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Yang kelima, menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif seperti permainan. Metode belajar yang tepat yaitu dengan kerjasama tim atau kegiatan aktif lainnya seperti permainan dan lainnya. Yang keempat adalah gaya belajar global, yaitu kemampuan belajar dengan memahami sesuatu secara menyeluruh. Ciri-ciri gaya belajar global. Yang pertama, bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Yang kedua, mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Yang ketiga, sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. Yang keempat, mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya. Metode belajar yang tepat adalah yaitu dengan membuat sistem penataan dengan mengkategorisasikan sesuai dengan tipenya. Karena siswa yang memiliki gaya belajar global biasanya kurang rapi. Selain itu, mereka cenderung memerlukan banyak dorongan semangat saat akan memulai sesuatu. Yang terakhir adalah gaya belajar analitik, yaitu kemampuan belajar dengan memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu secara terperinci, spesifik, dan teratur. Ciri-ciri gaya belajar analitik yaitu berfokus mengerjakan satu tugas saja. Kemudian dia juga berpikir secara logika, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam suatu tugas, dan cara belajarnya itu konsisten dan menetap. Sehingga metode belajar yang tepat bagi siswa yang memiliki gaya belajar analitik adalah dengan belajar sendiri dulu, baru kemudian bergabung dengan kelompok belajar. Cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama, buatlah suasana belajar yang nyaman. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Yang ketiga, belajar kelompok. Yang keempat, memodifikasi materi menyerupai nama sesuatu. Yang kelima, belajar dengan praktik. Yang keenam, belajar rutin, bukan terlalu lama belajar. Jadi belajar dalam waktu 1 jam tapi 3 kali sehari itu lebih baik daripada sehari kamu langsung belajar selama 3 jam. Jadi lebih baik sebentar-sebentar tapi rutin daripada langsung lama belajar seperti itu. Dan yang terakhir, kalian harus mengerti atau memahami materi, bukan menghafal. Oke? Nah, baik, saya rasa Bu Dewi cukup menjelaskan materi tentang belajar efektif. Sekarang kita langsung lanjut ke tugas ketiga, yaitu kalian membuat rangkuman materi tentang belajar efektif. Rangkuman ditulis tangan di kertas HVS sesuai dengan pemahaman dan kreativitas masing-masing siswa. Pengumpulan file berupa foto diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 10 OTKP di bagian tugas 3 dengan format nama _kelas. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah Bu Dewi beri komentar dan ada feedback nilai yang kalian dapatkan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Always do your best, stay safe, stay healthy, stay happy. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.